Kita akan kaji yaitu tentang Ramadan. Saya mau tanya, yang benar itu tarhib Ramadan atau tarhib Ramadan atau targhib Ramadan? Yang benar yang mana? Tarhib Ramadan atau tarhib hak besar Ramadan atau targhib Ramadan? Nomor 1, apa isinya kita lihat? Ya, tarhib Ramadan artinya menyambut. Yang kedua, tarhib hak besar artinya mengancam atau nakut-nakuti. Masa Ramadan ngancam? Masa Ramadan nakut-nakuti? Bu, ini yang ketiga yang jarang dipakai. Targhib Ramadan. Apa artinya targhib? Apa artinya targhib? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi. Jangan sampai saya bilang seperti itu. Targhib Ramadan artinya cinta, senang, rindu dengan apa? Ramadan. Jadi yang lebih tepat yang mana? Kalau nomor 1 cuman menyambut. Kalau nomor 3 tadi apa? Cinta, senang, rindu dengan Ramadan. Berarti yang ketiga. Tapi yang ketiga ini jarang terkenal ya. Nah, belum dikenalkan masalahnya. Baik Ibu, perhatikan ya. Jadi nanti kita berpuasanya itu Bu pas tanggal 1 Ramadan. Ya. Jadi puasanya Ramadan pas tanggal 1, tunggu saja. Ibu perhatikan, ibadah Ramadan ini ibadah yang istimewa banget. Kenapa dikatakan istimewa banget? Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu untuk mereka semuanya. Illa saum, kecuali saum, kecuali puasa. Puasa itu untuk aku kata Allah, dan aku sendiri wa ana ajzibi, dan aku sendirilah yang memberikan pahalanya. Terus ibadah-ibadah yang lain bukan Allah yang ngasih pahala, Allah yang kasih pahala, yaitu melalui malaikat. Jadi Allah perintahkan kepada malaikat untuk memberikan atau mencatat pahala amalan hambanya. Tapi kalau saum Ramadan ini Allah langsung yang memberi pahalanya. 1, ini menunjukkan istimewanya Ramadan. 1, karena Allah sendiri yang langsung memberikan pahalanya. Yang kedua, istimewanya di mana? Bu, semua amalan ibadah kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Contoh, ini kita kan belum Ramadan nih. Kalau sebelum Ramadan kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Nabi katakan, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, yang masing-masing tiap huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan sebelum Ramadan. Nah nanti kalau pas Ramadan gimana? Ketika kita baca alif lam mim sama 3 huruf kan, tapi 1 huruf, ada yang mengatakan para dari kalangan ulama, dia mendapatkan 100 pahala kebaikan, bahkan sampai 1000 pahala kebaikan. Allahu a'lam. Ya, itu bedanya. Istimewa yang ketiga, keistimewaan yang ketiga Bu, ibadah saum Ramadan. Ini sahabat loh Bu,
Ada 2 sahabat, yang satu masuk Islam bulan Syawal. Katakanlah bulan Syawal tahun kemarin. Katakanlah misalkan gitu ya, dia masuk Islam. Terus 10 hari sebelum Ramadan meninggal. Berapa lama Islamnya? 10 bulan ya. 10 bulan. Yang satunya lagi Bu, 10 hari sebelum Ramadan dia masuk Islam. Ini sahabat yang kedua. 10 hari sebelum Ramadan masuk Islam. 10 hari sebelum Idul Fitri atau sebelum Ramadan habis 10 hari. Jadi 1 bulan kan Islamnya, meninggal. Ibu ngerti? Ternyata yang kedua dia mendapatkan surga yang lebih tinggi kedudukannya dibanding sahabat yang pertama. Kenapa? Karena dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, kemudian dia bersungguh-sungguh meningkatkan semua amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan. Itulah yang kemudian menjadikan asbab berlipat-lipat gandanya tadi. Maka itu menjadi keistimewaan. Walaupun dia hanya 1 bulan masuk Islamnya, dibanding dengan yang 11 bulan tadi atau 10 bulan tadi, dia mendapatkan surga yang lebih tinggi ya. Jadi maka sekarang perhatikan 2 hadis berita gembira dan warning. Hadis yang pertama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Perhatikan ya, saya langsung artikan bebasnya. Barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Saya ulangi, barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, dari 3 hal, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni kesalahan dan dosa orang yang berpuasa tersebut. Amin gitu dong. Amin. Lama banget sih. Saya tanya Bu, tadi barang siapa menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar. Iman yang benar yang bagaimana? Iman yang benar yang bagaimana? Jangan tanya lagi, iman yang mana? Iman yang mana? Bu, nih, kalau ibu mau minum jangan lupa mengucapkan bismillah. Selesai alhamdulillah. Kok pengen lagi? Bismillah. Selesai alhamdulillah. Ya, iman yang benar yang bagaimana? Iman yang benar yang bagaimana? Loh, selama ini ibu ngaji ditulis enggak sih? Atau buku yang dibawa itu bukan buku yang biasanya? Ya Allah, iman yang benar yang bagaimana? Surat 6 ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ibu simak. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu dia tidak akan mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman syirik. Jadi iman yang benar yang gimana? Iman yang benar adalah yang mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak syirik. Iman yang benar itu Bu, iman yang benar itu kemana? Imannya terbebas dari kesyirikan,
kemunafikan dan kekafiran. Ditulis nanti semester keluar. Ya. Iman yang benar yang gimana? Iman yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Paham ya? Jadi kalau kita menjalankan saum Ramadan ini mau diterima oleh Allah, mau dicintai oleh Allah, syaratnya dengan landasan iman yang benar. Yang kedua tadi apa? Ilmu yang benar. Ilmu yang benar gimana? Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tolong, siapa yang bisa menjawab puasa yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul itu yang gimana? Yang bisa menjawab dengan benar, hadiahnya umroh. Oh ya sudah, maunya bayar sendiri. Ya sudah kalau gitu, alhamdulillah. Ibu, puasa yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul itu yang gimana? Sampai nggak ngerti, nggak tahu, nanti saya kasih tahu. Ini kalau rumornya di tempat lain, ibu, puasa yang benar, puasa yang menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul itu yang gimana? Ditanya gitu malah gini, Ustadz, mohon maaf ya, kalau kami udah ngerti kami nggak ngundang Ustadz gitu. Jangan-jangan ibu pernah dengar saya ngajar kayak gitu lagi gitu. Bu, perhatikan ya, ini harus ngerti nih. Hanya kita bilang puasanya harus Quran, sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasul. Ya neng sekepiye. Engkang sapripun menika penjelasanipun. Wis pokoke sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasul. Itu namanya esmosi. Nih dengerin ya, saya nggak ngulang lagi. Sekali saja kali ini. Tapi kalau sampai ndak paham ya tak ulang juga nggak apa-apa lah. Dengerin nih. Kalau disebut puasa kita adalah puasa yang berdasarkan ilmu, maksudnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang gimana? Yang tidak makan dan tidak minum dari subuh sampai maghrib. Intinya apa? Tidak makan, tidak minum. Mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Apa? Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Meninggalkan maksiat dan dosa. Apa? Meninggalkan maksiat dan dosa. Meninggalkan yang merusak dan membatalkan puasa. Yang keempat apa? Meninggalkan yang hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Udah sampai sini bagus loh Bu. Tapi ada yang istimewa. Kalau martabak itu yang paling enak, yang istimewa atau yang spesial? Sebetulnya istimewa sama spesial mantep mana sih? Halo, yang biasa beli martabak, spesial atau istimewa? Istimewa ya. Saya sih kalau dikasih yang biasa aja mau, apalagi yang apa namanya, yang spesial, apalagi yang istimewa. Mana aja manus saya nggak mau. Saya uang nerimaan kak Bu. Ya udah Bu, jadi mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, bagus ya, dan meninggalkan yang merusak, membatalkan. Satu lagi apa Bu? Ayo satu lagi. Yang kelima ini tadi, yang puasa yang menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul itu. Gak makan, gak minum, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan maksiat dan dosa, meninggalkan hal-hal yang merusak, membatalkan puasa. Ini sudah bagus sampai di sini, tapi belum, masih ada yang keliru. Apa itu? Apa? Saya nggak pengen marah ini. Apa?
meningkatkan amal kebaikan, meningkatkan amal ibadah. Meningkatkan amal kebaikan atau meningkatkan amal ibadah. Jadi ada 5 ya. Nah itu nanti ibu biar ngerti. Jadi penjelasan sesuai dengan ilmu, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Berarti tidak makan, tidak minum dari apa? Subuh sampai maghrib. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. 2. Meninggalkan maksiat dan dosa. 3. Meninggalkan hal-hal yang merusak, membatalkan puasa. Dan meningkatkan amal ibadah atau amal sholih. Paham sampai di sini? You understand? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, sekarang